kasih dan sebenarnya atas kehadiran Bunda dari Nasional. Mudah-mudahan kehadiran Bunda membawa berkah bagi masjid ini. Amin ya rabbal alamin, dan membawa kemakmuran dari masjid kita yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kedua, terima kasih kepada tim Jawa Yayasan Islam dan Bidik Kaji Jakarta atas kerjasamanya. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita masih ada kerjasama yang akan kita kerjakan bersama. Dan terakhir kepada panitia Ibu Kuswati Rasana. Untuk mengawalkan rangkaian acara kita malam hari ini akan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah satu sahabat tunanetra kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Saya Rizky Amalia, saya dari Yayasan Iqbah Indonesia. Intensitas kegiatan pengajar Al-Quran dan Hadis yang saat ini kami bersinergi dengan beberapa komunitas yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya dalam sahabat baik dan orangnya ternyata baik-baik. Masya Allah, sudah beberapa hari membersamai kegiatan safar dakwah kami di Semarang. Yayasan Iqbah Indonesia sendiri kantor pusatnya ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dengar juga ya, insya Allah bisa membalas salam karena hukumnya adalah wajib. Mudah-mudahan di dalam setiap balasan salam Allah mengabulkan doa kita, yaitu diberikan keselamatan, diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memberikan rahmat dan berkah. Jadi jangan dianggap enteng membalas salam. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena membalas salamnya seseorang, sehingga akhirnya diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya Allah, amin. Masya Allah, semoga kita selamat ya, dunia akhirat insya Allah. Mudah-mudahan juga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk kita semua, dan keberkahan yang berupa rizki insya Allah Allah limpahkan juga untuk kita semua. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nggak sebutkan lagi yang sudah disebutkan tadi. Semua bapak-bapak, baik ketua yayasan, ketua fatmid, juga ibu panitia, masya Allah, karena waktu semakin malam, semuanya saya muliakan dan insya Allah dimuliakan di akhirat nanti. Karena kalau hanya dimuliakan di dunia ini nggak akan berarti, Bu.
Mantan itu udah biasa. Presiden pasti ada mantannya, menteri pasti ada mantannya, wali kota pasti, gak usah sampai yang begitu-begitu. RT RW pun ada mantannya, ketua takmir ada mantannya. Makanya gak usah terlalu dikejar apa yang hanya mulia di dunia. Yang terhormat di dunia belum tentu terhormat di akhirat. Gak usah sedih kalau sekarang lagi direndahkan manusia, kalau sekarang lagi gak dianggap oleh manusia, kalau sekarang lagi dikucilkan oleh manusia, hanya mungkin kita gak sekaya mereka, atau mungkin kita penampilannya tidak se-wow mereka. Gak usah sedih, karena itu bukan takaran untuk masuk surga atau tidak. Sedih pasti sedih, diperlakukan tidak adil, gak dianggap, disalah-salahin terus, dituduh terus, rasanya gak enak. Tapi mungkin Allah punya pesan dalam setiap kejadian itu. Karena sesungguhnya hanya Allah kok yang pandang kita secara tulus. Manusia kadang-kadang pandang kita hanya karena jabatan, harta, kekayaan, status sosial. Alhamdulillah ya, di Allah tuh gak pakai gitu-gitu. Alhamdulillah, nanti yang ditanyakan bukan kamu pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Putri Indonesia, pernah jadi ketua RT, ketua RW, wali kota, menteri. Alhamdulillah itu gak laku. Alhamdulillah. Sehingga apa? Sehingga yang akan ditanyakan adalah amal ibadah. Jadi ibu gak usah terlalu sedih, bapak-bapak gak usah terlalu sedih kalau dikucilkan, dan itu akan terjadi. Manusia kan memang hanya memandang apa yang kita punya di dunia. Manusia hanya akan menghormati kalau kita punya jabatan di dunia. Sedikit sekali orang yang akan menilai hati kita, dan bahkan justru ketulusan hati kita disalahgunakan oleh orang. Kebaikan kita disalahgunakan oleh orang. Makanya jangan heran kalau orang yang pernah kita baiki justru menjadi orang yang paling cepat mengkhianati kita. Orang yang kita paling cintai justru menjadi orang yang pertama dan paling dekat untuk melukai hati kita. Dan disinilah Allah ingin mengatakan dalam perjalanan hidup saya, hidupmu hanya engkau dengan Allah. Percaya ibu-ibu, yang bisa tenangin kita bukan harta jabatan teman di dunia kita. Kalau ibu udah dapat nikmatnya baca Al-Quran, Insya Allah, itu obat penenang nomor 1. Mau dibandingkan dengan segala macam obat-obatan di dunia ini, sesungguhnya Al-Quran itu adalah penenang. Surat An-Nahl ayat 89, Nazalna alaika kitaba Ibriyana likuli syai'in wa huda wa rahmah wa busra. Tapi kenapa kok kita baca Al-Quran kita gak gembira ya? Padahal Al-Quran itu adalah kabar gembira. Berarti mungkin ada yang salah dengan bacaan kita. Percayalah ibu-ibu, bapak-bapak, makin tua kita akan makin dilupakan. Anak mulai lupa sama kita. Ya Allah, apalagi kita bukan siapa-siapa. Tapi yang gak akan pernah lupa sama kita itu hanyalah padahal kita sering banget melupain Allah. Bahkan kita sering sekali membohongi Allah dalam perkataan-perkataan kita. Kita mengakunya apa? Allahu Akbar, tapi bukan Allah yang akbar di hati kita.
Dalam sholat kita pun kita sedang menipu Allah. Coba ibu yang bapak-bapak perhatikan. Allah Bapak kabiro, alhamdulillah kabiro, subhanallah ibu bertahmat azimah. Ini wajah tu wajah ilahi masalah salawat. Tapi kita tidak menghadapkan wajah kita selurus-lurusnya kepada Allah. Apalagi kalau sholatnya lagi buru-buru, atau sholatnya hanya sekedar biar orang lihat itu udah sholat asar. Padahal hakikatnya setiap gerakan sholat adalah mengingatkan kita pada mati. Pada mati. Yang pertama adalah tanda keberserahan kita. Allahu Akbar. Saya berserah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak berserah sama Allah karena kita merasa pintar, kita merasa kita punya duit, kita punya jabatan, kita punya kepintaran, kita mau ngatur hidup kita sendiri, kita nggak berserah kepada Allah. Allah kasih takdirnya, kita nggak terima takdirnya. Kita malah bilang, kenapa jadi begini ya Allah? Orang lain kok hidupnya bisa lebih enak. Saya kurang apa? Saya sholat tepat 5 waktu. Saya sholat bahkan sholat sunnah. Saya bahkan puasa. Tapi kenapa hidup saya begini? Kenapa mereka yang gak pernah sholat hidupnya kok enak-enak aja? Yang ibu pikir enak-enak saja, ibu belum tahu bagaimana nasibnya kalau mereka tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Naml ayat 4 dikatakan, Innaladina la yu'minuna bil akhirati sayyana lahum a'malahum bahum ya'malun. Dan Allah akan merasakan, memberikan rasa yang nikmat kepada orang-orang yang sedang melakukan kesesatan. Terasa indah baginya melakukan hal-hal yang gak baik. Karena saya pernah ngalami dulu, ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Enak loh bergeser-geser orang. Karena kalau saya bergeser orang, jabatan saya naik, enak. Enak loh saya jelek-jelekin orang. Karena akhirnya saya jelek-jelekin orang itu, dia gak punya banyak temannya. Allah biarkan innalladzina la yu'minuna bil akhirati sayyana lahum a'malahum wa hum ya'lamun. Emang terasa indah, bermegah-megah. Mobilnya banyak, rumahnya besar, tasnya mewah. Kayak gak mandang di sudut sana ada orang yang makan aja susah. Dan ternyata Allah katakan apa? Langsung di ayat 5-nya, bahwa asapnya akan diterima di dunia dan orang-orang itu akan menjadi yang paling merugi di akhirat. Makanya ibu-ibu kalau lagi dikasih kesempatan, punya jabatan, punya harta, punya ketenaran, kepopuleran, jangan dolim sama orang. Karena kita tidak sadar sesungguhnya kezaliman kita itu hanya akan kembali kepada kita. Justru orang yang dizalimi itulah yang mempunyai kesempatan yang luar biasa, karena doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah adalah doa orang terzalimi. Makanya kalau kita sudah berserah kepada Allah, insya Allah ibu-ibu kalau sedang dizalimi katakan alhamdulillah. Karena doa-doa saya ketika saya lagi di dalam, Allah kabulkan doa. Dan sekarang yang saya merasakan, saya tidak pernah bisa menyangka saya akan sehat bebasnya. Saya tidak pernah menyangka saya bebas dari penjara, pasti bisa bertemu, Masya Allah. Pasti bisa bertemu ayah, ibu saya. Karena bukan sedikit narapidana yang ketika menjalani hukuman panjang, orang tuanya meninggal ketika mereka masih di dalam. Walaupun singkat saya bertemu dengan ayah saya bebas, 7 bulan kemudian ayah saya meninggal. Tapi paling tidak Allah kabulkan saya, Masya Allah. Dan kalau karena saya bisa
bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan-kebahagiaan. Itu mungkin adalah buah dari doa-doa saya ketika saya sedang di dalam. Makanya harus tetap yakin ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa Allah mendengarkan doa kita. Tapi serahkan kepada Allah, maunya Allah bagaimana. Gak enak rasanya, gak enak. Teman dulu yang memuja-muja kita tiba-tiba berbalik badan 180 derajat, gak kenal dengan kita. Gak enak rasanya, ya Allah. Terus saya tuh melihatnya di TV, ya Allah, kok bisa ya ngomong kayak gitu. Tapi kita gak punya daya upaya. Tapi itulah latihan yang sesungguhnya. Saya sebenarnya udah janji sama anak saya nggak mau nangis lagi kalau di setiap kajian. Tapi kalau aku ceritakan hal-hal yang saya alami, emang agak susah. Air mata saya agak cetek, air mata saya nih, Masya Allah. Walaupun yang saya ceritakan itu gak akan mungkin lewat dari seminggu ceritanya. Kalau saya cerita 10 tahun saya di dalam, gak selesai-selesai kita sampai 2 kali subuh, ya. Tapi yang gak enak di dalam itu baik. Alhamdulillah ibu-ibu masih bisa selonjoran, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Karena pertama kali saya masuk, saya di karantina. Ya tidurnya duduk gitu ya. Jadi karena saking banyaknya darah di dendanya, jadi akhirnya banyak yang harus tidur sambil duduk berarti ya. Ya, tidur sambil duduk. Jadi bersyukur ibu-ibu kalau masih bisa hanya selonjoran di masjid aja. Ntar pulang rumah masih bisa tidur enak nyenyak. Ya. Ibu-ibu banyak-banyakin rasa syukur. Bapak-bapak banyak-banyakin rasa syukur. Gak usah terlalu mengejar apa yang ada di dunia ini, karena yang di dunia ini bakal kita tinggal. Ya. Saya dulu ngumpul-ngumpulin harta benda, saya pikir bisa saya nikmati. Ya Allah, kamar besar, mobil banyak, rumah ada kolam renangnya, kasur 40 cm, ujung-ujungnya Allah takdirkan apa? Hanya tidur di kasur yang 5 cm. Enggak cuma itu, kamar besar ya luar biasa ya. Alhamdulillah Allah takdirkan tidurnya harus kayak ketemu kepala ketemu kaki. Ya apa? Astagfirullah. Bersyukur ya ibu-ibu. Bersyukur kalau lagi dikasih nikmat sama Allah. Jangan sampai Allah cabut nikmatnya. Gak usah banyak banding-bandingin sama orang lain. Gak usah kalau lihat di medsos, ya Allah kok dia kaya ya, kok dia hidupnya begini. Lihat orang sekarang apalagi banyak sekali konten soal rumah besar. Ibu-ibu udah ya. Kita besar-besarin rumah kita di akhirat aja ya. Karena rumah kita di dunia ini, kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang nikmatin? Saya aja yang cuma masuk penjara, belum mati nih. Yang nikmatin bukan saya, pulang-pulangnya udah dimakan raya rumahnya. Ya, kalau misalkan ada teman saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rumah yang besar jadi warisan. Warisan kan suaminya, mudah-mudahan bapak-bapak di sini enggak ya. Nah, istrinya meninggal, hak warisnya ke suami dan anak-anak. Suaminya kawin lagi, istri barunya diangkut ke rumah. Masya Allah. Udah makanya ibu-ibu nggak usah terlalu mikirin di dunia ini. Yang di dunia ini boleh jadi sekarang milik ibu-ibu, bapak-bapak, besok belum tentu. Ini lihat Ejalina Sonda pasti kasih surat sita yang punya saya itu langsung
langsung disita, nggak disuruh milih mau milih yang mana, enggak, sitanya semua. Lah ini kan saya belum menjabat, saya belinya, saya bukan anggota DPR, enggak, sapu rata. Ya, udah nggak bisa lagi. Lah ini kan beliau tahun segini, saya aja tahun segini masih untuk Indonesia, enggak, atas nama semua sapu rata. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi dikasih kesempatan bersedekah, kalau sedekah kan masih bisa milih jumlahnya. Kalau saya kan disita itu udah gak bisa milih. Saya bisa, andaikan saya bisa, saya mau bilang sama jaksa eksekusinya, boleh nggak saya jual duluan, sebagiannya saya mau sedekah aja, sisanya bapak sita silakan. Maunya begitu, tapi kan nggak bisa. Kalau udah sita ya kita semua. Makanya kalau lagi punya harta, masya Allah, ya. Karena yang kita punya sekarang ini kan belum tentu milik kita. Artinya apa? Besok bisa kebakaran, mobil bisa tabrakan, ya. Baju mahal, baju bagus, bisa besok bersetrika sama pembantu gosong. Betul? Ya kadang-kadang kita sayang-sayang nabi baju mahal lo belinya lo ya. Jadi kalau emang bukan punya kita tuh, besok sama pembantu, masya Allah setrikanya panas bener. Ya, tas bagus dijamret, hilang semua. Duit di ATM pun belum tentu itu aman. Makanya ibu-ibu hari ini karena saya sudah pernah ngerasain bagaimana diminta sama Allah itu semuanya. Makanya saya ingin ibu-ibu, bapak-bapak, biasakan bersedekah untuk minta supaya apa? Allahumma inni a'udzubika min jahil bala Badarok isya'ah Wasudil qadar Osyamatanil akda. Mudah-mudahan sedekah ini bisa tolak bala. Karena apa? Karena orang yang benci kita juga banyak. Kita udah benar aja orang pasti benci. Minta agar supaya dengan sedekah ini kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Selama iri hati masih ada dalam hati manusia, kejahatan-kejahatan pun bisa bermuncul dari iri hati. Yang penting kita di sini gak punya iri sama orang, itu aja. Ya, karena mereka belum tentu bahagia. Percaya. Dan ibu lihat di sosmed itu kan hanya di sosmed. Belum tentu benar-benar. Ya. Yang kita cari ini kan adalah benar-benar kita nggak mau nantinya hanya menikmati sementara saja. Baju, mobil, rumah bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi sifatnya sementara. Kalau ibu-ibu mau cari ketenangan, percaya karena saya satu Al-Quran. Karena dari Al-Quran itu akan ada suaranya Allah yang menenangkan kita, asal ibu-ibu, bapak-bapak tahu artinya. Kalau kita bacanya nggak tahu artinya, kita nggak bisa tenang karena kan nggak tahu artinya. Tapi kalau saya sendiri ketika dibacakan surat Ar-Rahman yang pendek-pendek ya, Al-Mulk itu kan, apalagi Al-Waqi'ah, apalagi yang pendek, Al-Habib, ya, Al-Habib, ya. yang pendek Qul Allah, ya. Masya Allah, itu pendek banget ya. Tapi benar loh ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu sudah menghafal enak, karena apa? Itu jadi obat ketika hati lagi gelisah. Ibu-ibu lagi dipecundangi, lagi dijelek-jelekin, kalau udah hafal surat Al-Fatihah enak sekali. Inna fatana kama mubina liyakira kawahu matakramin jadika mata akhbar Fayutimma ni'matahu alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansurallahu nasran aziza wa la yanfa'u kathiratan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ibu-ibu sekarang tahu artinya atau enggak? Wah, itu luar biasa. Akhirnya aja yang tadi saya baca ayat 4
hebat ya, bahwa Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam diri kita. Gak usah dicari di mana-mana. Kalau mau tenang hidupnya, cari sama Allah, cari di Al-Quran. Percaya tas mewah gak bisa kasih ketenangan, malah jadi fitnah. Mobil baru gak bisa kasih ketenangan, bahkan bisa jadi fitnah. Tetangga sirik mulai punya mobil baru langsung digigakin, betul? Ya. Apalagi istri baru, jangan Pak ya. Bapak-bapak jangan senyum-senyum di sana ya. Ya Allah, karena gak kelihatan ya. Intinya yang kasih kita tenang itu bukan suami, bukan istri, bukan anak, tapi Allah. Kadang-kadang suami kan bisa bikin jengkel, istri juga bisa bikin jengkel ya Pak ya. Udah tahu ya kan gaji cuma segini ya kan, mintanya lebih banget gitu, stres sama bapak-bapaknya ya kan. Nah ibu-ibunya juga begitu, mintanya kebanyakan, bandingin sama bapak budi tetangga sebelah. Coba ada ya yang bapak budi dari situ ya, maaf ya. Astagfirullah, rasanya enak. Enak tuh kalau jadi istrinya Pak Budi, coba dirasain, belum tentu juga enak. Yang namanya hidup pasti begitu, nggak ada yang sempurna, betul? Enaknya jadi artis, belum tentu. Enaknya jadi pejabat, belum tentu. Kita menghidup mau tenang-tenang aja, mau bahagia-bahagia aja. Dan resepnya itu cuma ada dengan Allah. Yakin, kalau hati mulai kacau, mulai galau, alamnya suara sadar mawadana angkau Islam, artinya apa? Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu itu loh? Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Allah bilang harusnya kita semua ini lapang dadanya. Kita sendiri yang bikin gak lapang. Dengan apa? Iri hati, benci, dengki, ngebanding-bandingnya gak pernah puas. Padahal Allah sendiri sudah menurunkan hati kita itu jadi lapang. Kurang tuh enggak kita sebenarnya, cuma kurang puas. Ya, hilang-hilangnya rasa kurang puas. Banyak-banyakin baca Al-Rahman, Al-Quran, Al-Quran ini sana Al-Bayan, Al-Syamsal Al-Mahdiusan, Al-Najwa Sajar Yasidan, sampai selesai, langsung hatinya tenang. Karena merasa Babi udah bersyukur gak lagi di rumah sakit hari ini kan? Berapa banyak orang yang lagi berjuang buat hidup? Bersyukur gak cuci darah kan setiap 2 minggu sekali? Bersyukur ya bapak-bapak, ibu-ibu gak stroke, gak lagi punya kanker. Astagfirullah. Makanya kadang-kadang kita selalu mintanya lebih sama Allah. Kita hari ini aja udah bisa duduk sehat, alhamdulillah. Besok pagi subuh bisa berjamaah di Masjid Darul Mutahid. Masya Allah. Ini pakai AC, alhamdulillah. Saya masuk di penjara dulu, masjidnya nggak pakai AC, ibu-ibu. Panasnya nauzubillah min dzalik. Nggak bisa kayak begini, ibu-ibu. Itu kalau udah pakai habis sholat isya atau nggak habis sholat zuhur, itu pasti itu kita udah singkepin tuh semua tuh udah punya mau kena karena panasnya minta ampun. Di sini udah dikasih tenang, dikasih enak, nyaman. Pak Ketua Kapnya banyak kan yang sholat subuh ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa? Oh, Masya Allah, mudah-mudahan ya jadi berkah barokah. Ya, karena apa? Sesungguhnya tuh kalau kita sholat berjamaah 27. Nah,
derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri ya. Pokoknya mudah-mudahan minggu itu saya udah dikodein jangan terlalu lama katanya. Padahal saya tuh pengennya agak sedikit lama dilonggarin ya, tapi mungkin karena waktunya terburu-buru ya. Tapi ibu-ibu atau aja enggak ya, kita mau sampai subuh ya. Masya Allah, bulan lebaran nanti ya. Kan pas mau puasa kita mau nyambut lebaran kan untuk sampai ini ya. Tapi ibu-ibu percayalah, kalau bapak percayalah, dunia ini kalau diikuti gak akan ada habisnya ya. Bersyukur aja masih punya mukena, masih punya sarung. Hal-hal itu aja yang kita syukuri. Lebih-lebih juga kita mau pakai buat apa? Makin kaya orang ya, makin sedikit juga lengannya. Dan makin kita berumur, makin sedikit juga yang masuk. Makin tua, berharapnya rumah makin kecil ya. Karena udah gak kuat lagi jalan, udah gak kuat lagi ngumpul-ngumpul. Kalau dulu cita-citanya bikin rumah besar supaya apa? Ya biasalah arisan A, B, C, D, F, G. Sekarang kan mentok-mentoknya majelis taklim ya. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis taklimnya banyak. Artinya satu ibu ini bisa mengikuti 4-5 majelis taklim ya. Wah, suaminya pada senang dong ya, karena ibu-ibunya rajin ikut majelis taklim. Ya, pasti buka lemarinya ya Pak ya, Masya Allah, isinya seragam majelis taklim semua. Ya, datanglah suaminya ke istrinya, Masya Allah, ini seragam kamu berubah-berubah loh, dari hari Senin berubah, Selasa berubah, Rabu berubah. Tapi boleh tanya nggak Mas satu, seragam berubah-berubah, kenapa kelakuannya nggak berubah-berubah ya? Itu bercandaannya aja ya. Mudah ibu-ibu di sini ikut majelis taklim benar-benar. Karena kadang-kadang yang sangat saya sedihkan, datang ke majelis taklim tapi berbuat dosa. Karena apa? Ngejulitin orang jadinya. Ya, mudah-mudahan jangan. Nanti pulang-pulangnya malah kalau bicaranya volumenya makin kecil, itu biasanya makin tinggi tuh kadar fitnahnya. Dari pertama nih ngomongnya kan, oh iya saya kenal loh dia loh. Kok ya kemarin baru pulang kayaknya tuh dari Jakarta, ya anaknya sukses sih. Iya. Makin kecil tuh ngomongnya tuh, ya kan? Nah, posisi saya cek, tapi jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya tuh ya, harusnya di sana tuh masyarakat saya nggak tahu cuma kerja apa, tapi kok bisa di mobil baru ya? Mulai loh. Nah, makanya kita ngomong terang-terangan aja, ya kan? Kalau udah mulai kecilkan volumenya, itu hati-hati. Jangan terpancing ibu-ibu ya. Kita kan mau ngumpulin amal jariah kita. Karena ingat ini selalu yang saya bilang di setiap kajian saya. Kalau neraka, katanya rame-rame ada temennya. Karena banyak juga yang masuk neraka. Kalau surga juga gitu. Surga itu insya Allah banyak juga temennya. Karena banyak juga yang masuk ke dalam surganya Allah. Tapi di alam kubur kan kita sendiri ya. Pikirin ya ibu-ibu teman di alam kubur. Kalau tak pikirin, sementara alam kubur itu adalah alam terlama kita. Astagfirullah. Teman yang ada di samping ibu-ibu, bapak-bapak, belum tentu teman di alam kubur. Paling banter ngantarin sampai ke liang lahat, paling banter adamin. Tapi gak mungkin ibu mati, dia ikut mati. Walaupun sesetia-setianya, walaupun sesayang-sayangnya. Tapi yang namanya bacaan Al-Quran, yang namanya amal kebaikan kita, mudah-mudahan jadi teman di alam kubur. Kita perlu teman di alam kubur kan? Di penjara aja gak punya teman gak enak. Jangan sampai kita mendapat siksa alam kubur. Jauh-jauh mudah-mudahan sudah pernah ada kajiannya mengenai alam kubur kita ini bagaimana. Jauh-jauh ibu-ibu. Makanya kita jangan terlalu yakin
Apakah tabungan kita ini udah cukup buat akhirat atau belum? Khawatirnya saya kadang-kadang kita merasa beriman, tapi sesungguhnya kita tidak beriman. Kita merasa kita udah hijrah, tapi sesungguhnya kita gak hijrah. Kita merasa kita udah soleh, tapi kita sebenarnya gak soleh. Kita semua ini sama. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita ini sama. Belum tahu nanti matinya bagaimana. Kita bermohon matinya husnul khotimah. Semua kita di sini, saya bukan lebih suci dari ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin dosa saya lebih banyak. Dan karena saya merasa dosa saya begitu banyak, saya mohon agar supaya Allah sadar dan saya supaya saya bisa dari masjid ke masjid lagi ta'ala, membagikan ilmu yang mungkin bisa menjadi amal jariah saya, dan mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa saya di masa lalu. Ya Allah. Sekaligus saya mohon agar supaya ibu-ibu membukakan pintu maaf untuk semua kesalahan saya. Sekaligus juga mohon doa untuk anak saya yang baru saja bermasalah. Bin Amal Chandra Bapak Mustafa di masa ini sebagai menjadi anak yang soleh. Tetap iman Islamnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengakuan Al-Quran. Bismillah ya. Bagi kita semua yang ada di sini, apapun ujiannya, ada Allah bersama kita. Yakin, gak usah kemana-mana ibu-ibu. Gak usah ke teman, gak usah ke orang pintar. Dan bisa menyelesaikan masalah kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sendiri, kusukkan dirimu sendiri dengan Allah. Karena Allah sesungguhnya menjawab setiap doa kita. Dan kalau Allah udah ada di dalam hati kita, Allah sediakan semua keperluan kita, ketenangan, kebahagiaan. Satu syaratnya agar supaya Allah ada di hati kita, bersihkanlah hati kita. Gak usah iri, gak usah benci, gak usah sakit hati, gak usah membalas dendam, gak usah merasa gak puas. Ikhlaskan, berserahlah kepada Allah. Minta Allah sembuhkan hatimu dari rasa sakit hati. Karena orang-orang yang sesungguhnya kita percaya malah melukai hati kita. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin sekali ibu pulang dengan tidak ada kebencian di dalam hati. Ikhlaskan, ridhokan perbuatan orang lain yang membuat hidup kita menjadi tidak benar, menjadi tersiksa. Ikhlaskan, maafkan orang tersebut dan doakan ya Allah. Karena yang paling sulit dalam proses pembersihan hati adalah apa? Membersihkan hati kita dari sakit. Biarlah kita hidup isinya dalam hati kita ini cuma Allah, Allah, Allah. Sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk memikirkan orang lain. Isilah hati pikiran kita dengan Al-Quran, sehingga kita gak membutuhkan lagi apa-apa dari orang lain kecuali dari Allah. Maka dikatakan cukuplah Allah penolong bagiku, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau udah ada Allah di sini, udah ada Nabi Muhammad SAW di sini, itu udah cukup bagi kita. Udah cukup. Percaya. Harta kekayaan kebenaran gak bakal bisa bikin kita tenang. Ya. Yang bikin kita tenang, ibu baca tadi, ingat pulang catatan surat Al-Fatihah. Dan apa ibu-ibu, apapun yang sedang diujiankan Allah kepada ibu bapak-bapak, yakin inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat, bukan cepat. Dekatnya itu tergantung kitanya kepada Allah.
Allah akan lebih senang berada dalam hati kita ketimbang di arsy. Asal hati kita bersih. Ada yang zalim sama kita, ikhlaskan, relakan. Gak usah balas ibu-ibu, gak usah. Gak usah. Lillah saya ngomong ini gak ada gunanya. Membalas kejahatan dengan kejahatan gak ada gunanya. Karena Allah mengatakan apa? 1000 orang pun ingin menjatuhkanmu, 1000 orang menjelek-jelekanmu karena ingin engkau jatuh. Kalau Allah bilang kun fayakun, tidak jatuh, tidak jatuh. Tapi 1000 orang pun menyanjungmu, 1000 orang memuja-mujamu. Kalau Allah bilang engkau jatuh, engkau jatuh. Ali Imran 26. Qulillah wa malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi gak usah pedulikan kalau misalkan kita dengar orang mau kita jelek-jelekin kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa. Dia menjelekkan kita, kita gak akan hancur. Ya. Begitupun kalau terima pujian dari orang, hormat dari orang, gak usah merasa terlalu wow saya ini hormat terlalu, gak usah. Karena pujian orang tidak akan memuliakanmu. Yang memuliakanmu itu adalah doamu dan akhlakmu. Dan ingat, 1000 orang memujianmu tidak akan membuatmu menjadi sampah. Begitupun 1000 orang memujimu tidak akan membuatmu menjadi berlian. Yang membuatmu menjadi terhormat di atas derajatnya itu hanya Allah. Yakin, sering-sering baca Asmaul Husna, isi hatimu dengan semua nama Allah, sehingga engkau tidak lagi membutuhkan penilaian manusia. Manusia bilang jelek gak apa-apa, alhamdulillah. Manusia bilang miskin gak apa-apa, alhamdulillah. Karena apa? Karena hatimu hanya terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya cahaya yang akan memberikan penuntun dalam hidupmu. Ya. Bismillah ibu-ibu. Kalau Allah kuatkan saya, Angelina Sobat, saya tuh gak bisa baca Al-Quran awalnya. Ujian Al-Fatihah aja 13 kali baru lulus. Saya orang Manado, lahir di Australia, disuruh baca Arab. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tapi kenapa Allah izinkan untuk saya bisa? Karena pasti Allah ingin membuktikan bagi orang. Kadang-kadang orang berpikir, nggak mungkin lah dia bisa. Dan Allah menampakkan kalau Allah sudah benar-benar pun saya pun bisa. Saya pun terheran-heran, nah kok saya bisa hafal ya? Astagfirullahaladzim. Jadi jangan pernah meremehkan keajaiban dari Allah. Kalau ibu-ibu ingin hafal, niatkan. Cuma satu ibu-ibu, hatinya belum bersih. Kalau hatinya belum bersih itu sulit. Karena apa? Karena kita hanya berpikir pertama, ini dulu saya lihat gimana sih balas dendam, gimana sih supaya nanti orang itu juga kena tulahnya, gimana sih itu yang saya pikir. Terus akhirnya saya bukannya menghafal Al-Quran, memikirin apa-apa yang sebenarnya gak bakal terjadi. Setelah kakak saya meninggal, setelah akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Allah izinkan. Ya Allah, luar biasa loh. Enak banget hidup, gak usah mikirin orang lain. Enak banget dihina sama orang, gak dianggap sama orang, digeser sama orang, tapi kitanya merasa biasa-biasa saja. Itu enak banget ibu-ibu, percaya. Udah gak boleh lagi. Kalau dulu kan gak disalamin aja, lapar. Gak diundang ke arisan, lapar. Oh, saya udah diundang ya? Ya kan? Gak disebut di dalam satu majelis, kamu gak disebut sih, dia kan terhormat. Kalau sekarang udah biasa-biasa aja. Oleh manusia boleh dilupakan, yang penting nanti Allah ingat dengan nama saya. Ya. Yuk kita bikin Allah ingat nama kita semua. Ya. Supaya nanti kalau kita meninggal, Allah bilang, sini, saya mengenalmu. Jadilah saudara Allah, saya kenal. Enak loh, disapa manusia aja kita senang. Tadi saya disapa Mbak Nita, Mbak Panitia,
Makasih Bunda Jelas mudah-mudahan senangnya luar biasa. Jangan bayangkan kalau Allah mengambil anak kita. Mudah-mudahan ya kita semua dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW juga masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang nantinya bisa menikmati surganya. Ibu, hari ini ada kesempatan bersedekah lillah. Sedekahnya ibu bukan untuk firman yang tunanetra, bukan untuk saya, bukan untuk hiasan infak. Masya Allah, kita sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada kesempatan bersedekah, manfaatkan hal itu. Karena akan banyak orang yang sudah meninggal dan berteriak, ya Allah, bangkitkan saya kembali. Untuk apa? Karena saya ingin bersedekah. Tapi apa? Tidak. Waktumu tak ada lagi. Engkau sudah mati. Makanya ketika diberi kesempatan bersedekah, segerakanlah. Kalaupun nanti ada yang ingin berpartisipasi di dalam program pembangunan pesantren tunanetra, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan setiap ayat suci yang dibacakan oleh para penghafal Al-Quran tunanetra ini bisa menjadi amal jariah dari ibu-ibu bapak-bapak yang berpartisipasi. Kalau saya hanya berharap mudah-mudahan dari Al-Quran yang mungkin bisa jadi kenang-kenangan buat ibu-ibu ketika ibu-ibu berpartisipasi. Mudah-mudahan pas ibu baca Al-Qurannya, saat ibu-ibu bapak-bapak baca Al-Qurannya, amal ini juga bisa mengazari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ibu-ibu atas keterbatasan waktunya, dan juga mudah-mudahan di tempat ini senantiasa menjadi berkah. Penuh kemakmuran, kita doakan ketua yayasannya dan ketua takmirnya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dengan semua kebaikan. Allah sayangi keluarganya, dan Allah alirkan rezeki yang tak pernah. Apa saya udah bilang ya, kan? Gak disebut di dalam satu majelis. Kamu harus sebut sih, kan terhormat. Kalau sekarang udah biasa-biasa aja, oleh manusia boleh dilupakan. Yang penting nanti Allah ingat dengan nama saya. Ya. Yuk kita bikin Allah ingat nama kita semua. Ya. Supaya nanti kalau kita meninggal, Allah bilang, sini, saya mengenalmu. Jadilah saudara Allah. Saya kenal. Enak loh. Disapa manusia aja kita senang. Tadi saya disapa Mbak Nita, Mbak Panitia. Makasih Bunda Jelas mudah-mudahan senangnya luar biasa. Jangan bayangkan kalau Allah mengambil anak kita. Mudah-mudahan ya kita semua dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW juga masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang nantinya bisa menikmati surganya. Ibu, hari ini ada kesempatan bersedekah lillah. Sedekahnya ibu bukan untuk firman yang tunanetra, bukan untuk saya, bukan untuk hiasan infak. Masya Allah, kita sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada kesempatan bersedekah, manfaatkan hal itu. Karena akan banyak orang yang sudah meninggal dan berteriak, ya Allah, bangkitkan saya kembali. Untuk apa? Karena saya ingin bersedekah. Tapi apa? Tidak. Waktumu tak ada lagi. Engkau sudah mati. Makanya ketika diberi kesempatan bersedekah, segerakanlah. Kalaupun nanti ada yang ingin berpartisipasi di dalam program pembangunan pesantren tunanetra, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan setiap ayat suci yang dibacakan oleh para penghafal Al-Quran tunanetra ini bisa menjadi amal jariah dari ibu-ibu bapak-bapak yang berpartisipasi. Kalau saya hanya berharap mudah-mudahan dari Al-Quran yang mungkin bisa jadi kenang-kenangan buat ibu-ibu ketika ibu-ibu berpartisipasi.
Mudah-mudahan pas ibu baca Al-Qurannya, saat ibu-ibu bapak-bapak baca Al-Quran, apalagi juga bisa mengalir misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ibu-ibu atas keterbatasan waktunya, dan juga mudah-mudahan di tempat ini senantiasa menjadi berkah. Penuh kemakmuran, kita doakan ketua yayasannya dan ketua takmirnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi dengan semua kebaikan. Allah sayangi keluarganya, dan Allah alirkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama dengan Ibu Haja Resti